Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto dengan NIM B100-229 dari kelas E, program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja ketiga dari tugas mata kuliah PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Tahap 1 yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah di sekitar saya. Dari identifikasi yang saya lakukan, saya mendapatkan 3 poin pokok yang menurut saya ini adalah menarik. Yang satu adalah penurunan pendapatan masyarakat khususnya di perantauan. Eh, Hampir 50% masyarakat di Dusun Ngulu Kidul atau di desa saya di sini itu 50% bekerja sebagai petani saat mereka tidak atau saat melakukan tanam atau belum panen itu mereka akan ke perantauan untuk mencari pekerjaan sehingga dari perantauan itu bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tetapi saat pandemi seperti ini omset mereka itu turun. Biasanya yang mereka dapat atau penghasilan mereka dari kota itu dikirimkan ke desa untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya kepala keluarga yang ke kota lalu penghasilannya dikirimkan ke istrinya yang berada di desa. Mereka akan pulang saat mereka akan panen seperti itu. Nah, semenjak pandemi ini otomatis omset atau pendapatan mereka itu berturun. Nah, itu mengakibatkan juga di sana mereka tidak bisa berjualan karena mayoritas perantauan adalah berjualan bakso. Nah, itu dampak yang mereka rasakan sehingga mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka yang di sana dan kebutuhan keluarganya yang ada di desa. Nah, tidak cukupnya kebutuhan ini mengakibatkan menurunnya kualitas kesehatan di masyarakat, khususnya yang ada di desa. Kalau di kota mereka bisa mencari pinjaman, tapi di desa sulit untuk mencari pinjaman karena yaitu tadi kebanyakan dari mereka adalah perantauan. Sehingga dan juga kesehatan masyarakat ini terus menurun karena mereka itu takut untuk berobat ke puskesmas saat mereka itu mengalami sakit. Ambil saja contohnya mereka itu demam. Mereka takut ke puskesmas untuk saat ini karena kebanyakan kasus yang mereka dengar itu sakit apapun kalau dibawa ke puskesmas itu pasti dimasukkan ke COVID. Makanya mereka takut untuk ke puskesmas sehingga mereka tidak mendapatkan pengobatan dan lambat laun kesehatan mereka itu akan menurun. Dan yang ketiga adalah tidak meratanya bansos pemerintah atau bantuan sosial. Eh, ini saya membandingkan dua desa, yaitu desa Trobo dan desa Sayang Lukidul. Dari eh, pemberian bansos itu pun menurut saya berbeda. Berbedanya gimana? Di desa Trobo itu hampir rutin ya setiap bulan itu mesti dapat terus merata gitu. Yang tidak ibaratnya tidak mampu lah itu mereka mendapatkan bantuan sosial. Tapi yang di sini atau di desa saya itu hanya beberapa orang, paling 3 orang. Terus itu mendapatkan dari pertama sampai gelombang pertama sampai gelombang terakhir itu mendapatkan semua. Tapi kalau di desa Trobo itu merata. Dan juga di perantauan saya di Banten itu mendapatkan semua karena corona ini atau COVID-19 ini uh, menggasak semua golongan yaitu dari atas menengah ke bawah. Jadi semua masyarakat di perantauan saya di Banten, uh, Kabupaten Lebak, Kecamatan Malingping itu mendapatkan semua. Jadi mereka itu mendapatkan tapi di tempat saya di Sunul Kidul itu tidak. Nah, ini adalah poin yang saya ambil atau saya input karena ini menarik gitu. Nah, setelah mengidentifikasi masalah, tahap kedua adalah menentukan topik yang dipilih. Saya menentukan topik yang saya pilih itu dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat Dusun Ngulu Kidul. Lalu setelah itu kita mengkaitkan topik tersebut dengan bidang studi manajemen. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan topik.
Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu manajemen. Secara singkat, manajemen itu adalah ilmu mengelola atau mengatur, seperti itu. Ya bisa dibilang secara sederhana adalah seperti itu. Nah, yang pertama adalah berkurangnya income masyarakat karena dampak PHK di tempat mereka bekerja. Ya bukan hanya dampak PHK tapi karena menurunnya omset mereka, sehingga mereka tidak bisa mengatur, uh, sehingga mereka kurang bisa mengatur uang mereka itu karena mereka hanya memiliki sedikit uang untuk keperluan mereka, seperti itu. Dan yang kedua adalah kesalahan dalam menginput data masyarakat miskin oleh pemerintah. Yang pemerintah ini yang saya maksud adalah pemerintah desa, karena yang menginput data untuk penerimaan bansos atau ke dalam DKTPS, DPKS data terpadu Kementerian Sosial, DPKS, itu yang menginput adalah masyarakat atau pemerintah desa, sehingga kesalahan ini adalah murni dari pemerintah desa, mungkin karena mereka itu adalah pilih-pilih seseorang atau pilih yang dikategorikan seperti itu. Nah, setelah relevansi dengan topik, lalu kita mengkaitkan dengan mata kuliah Pancasila. Sila yang pertama, dikarenakan kesehatan atau pembatasan beribadah, hal ini menjadi pembatas mereka untuk merayakan hari besar mereka. Bukan hanya hari besar mereka ya, tetapi untuk beribadah juga mereka dibatasi. Untuk awal-awal itu, untuk saat ini sudah akan direnggangkan, mereka boleh melaksanakan ibadah, contohnya umat Islam itu di masjid, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Akan tetapi di desa saya itu 80% mengabaikan, hanya perangkat desa itu mereka yang beribadah itu tetap memakai masker atau membawa masker. Untuk masyarakat biasa itu jarang sekali yang membawa, karena kesadaran dari masyarakat sendiri itu kurang. Sila kedua adalah menurunnya kualitas kesehatan karena mereka takut berobat ke puskesmas, menyebabkan nilai manusia menjadi teringkari. Nah, uh, walaupun pemerintah sudah mengupayakan semuanya melalui BPJS lah untuk atau program-program lainnya lah, tapi karena saat ini pandemi yang menjadikan ketakutan masyarakat untuk berobat ke puskesmas atau masyarakat negeri itu menjadi sedikit berkurang ya kepercayaannya, karena itu tadi banyak dari mereka, contohnya saya kebetulan ke rumah sakit, terus saat menjenguk saudara saya, terus saya tanya ke satpam, eh, saya melihat itu keluarganya kok bingung, terus saya tanya ke satpam itu kenapa, karena kecelakaan, tetapi tetap dilakukan, eh, bentuk apa dilakukan prosedur COVID-19 seperti itu untuk penguburan jenazahnya. Hal ini yang membuat eh, masyarakat itu menjadi takut untuk berobat seperti itu. Nah, untuk sila ketiga, pembatasan kerumunan menjadi masyarakat desa tidak dapat melakukan kerja bakti. Kerja bakti ini merupakan sarana pemersatu masyarakat desa yang mulai terkikis karena adanya aturan baru. Eh, PSBB contohnya, atau pembatasan skala besar kalau di desa itu, ya ibaratnya lockdown gitu aja. Ini menyebabkan biasanya kalau setiap hari Minggu mereka kerja bakti membersihkan jalan. Nah, karena adanya corona ini ditiadakan seperti itu. Hal ini yang membuat rasa persatuan dalam masyarakat itu lama kelamaan mulai terkikis karena mereka jarang untuk bersosialisasi atau berkumpul seperti itu. Nah, lanjut sila keempat. Pembatasan kerumunan menjadikan mereka tidak bisa melakukan musyawarah. Banyak perangkat desa yang belum melek teknologi dikarenakan faktor usia dan jaringan internet yang membuat mereka tidak dapat melakukan diskusi secara daring. Nah, ini adalah tantangan tersendiri bagi uh, perangkat atau tokoh-tokoh desa yang akan melaksanakan musyawarah. Sebenarnya mereka masih melakukan colong atau diam-diam gitu untuk melakukan musyawarah, tetapi kan itu sama saja melanggar aturan yang telah ditetapkan. Setiap jam 8 pagi, jam 8 malam itu ada petugas dari desa yang keliling desa atau membubarkan kerumunan. Nah, seperti itu. Hal ini yang membuat
eh, mereka tidak dapat melaksanakan musyawarah seperti itu. Biasanya ada musyawarah RT, RW, tingkat desa dan seterusnya itu menjadi terganggu atau tidak dapat dilaksanakan. Kemudian yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini jelas sekali ya. Pembagian bansos yang tidak adil itu jelas mencerminkan ketidakadilan pemerintah dalam membagikan bansos seperti itu. Nah, dalam tahap kelima ini adalah mencari data referensi. Dari data yang saya peroleh, saya mendapatkan 5 sumber yang saya dapat. Yang pertama itu adalah buku, kedua media online, ketiga perundang-undangan, keempat adalah artikel jurnal, dan kelima adalah media cetak. Yang pertama dari buku, saya menginput dari Bunga Rampai Pandemi. Itu sebuah buku menyikapi dampak-dampak sosial kemasyarakatan karena adanya pembatasan yang diberlakukan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 membuat masyarakat tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan normal. Hal ini berdampak ke ketahanan pangan masyarakat. Uh, ini juga merupakan poin penting di desa saya karena mereka tidak dapat menjual hasil ladang mereka ke pasar. Seperti itu, mereka takut karena corona menyebar sehingga mereka takut keluarga mereka terdampak kalau mereka pergi ke kerumunan seperti itu. Selanjutnya adalah artikel jurnal dari jurnal setiapwija.ac.id. Konsekuensi dari himbauan penutupan pusat pembelanjaan dan social distancing adalah berkurangnya jumlah toko dan outlet yang buka, jam buka toko atau outlet serta jumlah pemilik toko, mall atau plaza yang tutup. Ini adalah perantauan dari desa saya yang ke kota itu yang terdampak seperti ini. Mereka uh, terpaksa menutup atau omset mereka turun karena peraturan yang berlaku ini. Selanjutnya adalah dari media cetak, saya mengikut dari Solo Post. Bantuan COVID-19 yang disalurkan pemerintah belum menjangkau lapisan masyarakat yang terdampak COVID-19. Riset ini dilakukan IDEALS menyatakan 47% masyarakat yang memiliki ultra mikro belum mendapatkan dana bantuan. Seperti itu. Kalau di sini kemarin alhamdulillah sudah banyak yang mengajukan dana UMKM atau bantuan UMKM itu melalui BRI. Sehingga sekarang untuk bantuan sosial berupa uang itu sudah uh, menyeluruh untuk UMKM, tapi untuk bantuan non tunai seperti beras atau sembako itu belum merata. Untuk media online, saya menginput dari www.quiver.com/id/blog/quiver kampus/info/p dampak pandemi COVID-19. COVID-19 telah memperparah kesenjangan ekonomi dalam masyarakat yang telah ada sebelum wabah terjadi. Mereka yang sebelumnya memiliki kehidupan dan pekerjaan yang rentan semakin tidak pasti penghidupannya semenjak wabah COVID-19. Pemerintah pun tidak memberikan bantuan yang berarti pada mereka yang terdampak. Banyak sekali yang kehilangan pendapatannya dan tidak memiliki cara untuk menghidupi dirinya. Nah, ini sama ya yang saya jelaskan tadi. Intinya perantauan dari desa ke kota itu terdampak seperti ini juga. Dan peraturan perundang-undangan yang saya input adalah peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 22/35 atau garing PADG garing 2020 tentang perubahan atas peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 22 garing 4 garing PADG garing 20 tentang pelaksanaan peraturan Bank Indonesia yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu guna mendukung penanganan dampak perekonomian akibat wabah COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.